Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis. Di sini saya akan menjelaskan uh, UAS individu mata kuliah pengolahan citra digital. Dari UASA itu bertujuan untuk mengolah gambar. Mengolah gambarnya itu ada face recognition dan image classification atau klasifikasi gambar. Nah, untuk gambarnya kita ambil dengan cara scraping dari Google menggunakan modul Selenium. Sebelum kita gunakan modul Seleniumnya, kita perlu install dulu modul Seleniumnya dengan cara seperti ini. Seperti ini caranya. Ini kita run aja. Nah, habis itu kita import Seleniumnya. Habis itu karena Selenium ini menggunakan WebDriver atau Chrome driver. Nah, penggunaan Chrome driver di Google Colab itu kurang lebih caranya seperti ini. Ini bisa kita run aja. Nah, ini juga karena saya um, run di Google Colab, maka saya sambungkan ke Google Drive saya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini modul-modul yang dibutuhkan dalam proses untuk soal yang face recognition. Ini ada time request OS. Ini kita run aja. Nah, ini fungsi yang nantinya digunakan untuk scraping gambar menggunakan Selenium tadi. Ini kita run aja udah. Aduh, ngelek. Nah, udah selesai. Nah, ini kita run. Oh, ini pada sintaks. Nah, ini fungsi buat scraping gambarnya. Ini bisa kita run aja nih. Query-nya itu karena saya mengambil aktris Indonesia, query itu kan nanti jadi keyword sekaligus nama folder buat menyimpan gambar-gambar dari si keyword ini. Ini berarti karena saya aktif Indonesia berarti ada Agata Slavina, Tasya Triasa, Maudi Ayunda, Nata Sudirana, Amanda Manopo, Chelsea Islan, Prilly, Raisa, Pevita, ini masih terakhir Ana. Nah, untuk image di sini query-nya ini, nah query itu berarti kan nih dari sini nih query sebenarnya kan yang ini. For query in query seperti ini kan. 15 itu jumlah gambar yang mau diambil. WD itu web driver ini. Nah, gitu. Nah, habis itu image path itu lokasi buat kita nyimpen gambar-gambar ini tadi tuh. Nah, kalau udah bisa kita run aja. Kita run. Dong. Kan bisa kan? Gua bisa nungguin aja agak lama emang.
Nah, ini udah selesai nih. Nah, habis itu kita rename foldernya nih buat normalisasi supaya cuma ada huruf doang. Ini kan satu aja itu angka. Terus simbol-simbol nih kita hilangkan. Nah, nggak boleh ada angka dan simbol di nama folder kita tadi. Cuma ada huruf doang. Nah, ini untuk petnya tadi kan kita di UAS PCD video. Nah, misalnya mana ya? Nah, ada sini aja nih. Di sini kita salin jalur. Ting. Nah, kita bisa kita run aja. Nah, ini apa dah? Oh, ini tadi. Ini kita hapus aja. Nah, ini buat uh, rename nama file yang tadi sesuai nama foldernya plus ada urutannya gitu. Jadi misalkan itu ada acara Septriasa tuh, berarti acara Septriasa 1, acara Septriasa 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk bisa kita lihat nih. Belum sih? Oh, udah. Nih. Jadi nih si Google Drive saya tadi setelah scraping. Saya lihat tuh nama novelnya masih nggak ini kan nggak beraturan, masih acak-acakan nama filenya. Nah, habis itu kita rename nih nama filenya sesuai apa nih? Oh iya, iya, I see. Oh no, salah, salah pet, salah. Nah, nah, ini novel udah ada rename kan, nah plus file name join. Nah, setelah ini kita refresh dulu aja. Google.com. Nah, bisa kita lihat nih, harusnya udah ke rename, seharusnya, harusnya. Nah, kan udah ke rename kan, tuh, ini juga udah ke rename. Nah, ayo dong. Duh, lama lagi. Nah, jadi udah ke rename tuh kan. Nah, itu kita cek nih, apakah ada file yang korup gitu, yang korup atau tidak mengandung unsur RGB. Nah, kalau misalkan ada yang korup atau nggak mengandung unsur RGB, maka kita pindahin ke folder unclassified file. Nah, sini kan USPCD video tuh, nah berarti sini ganti video aja. Video. Ini fungsinya buat membuat folder unclassified file. Folder unclassified file itu nantinya bakal menyimpan file-file yang korup gitu, korup atau tidak mengandung unsur RGB. Nah, habis itu, nah ini juga kita samain was PCD video juga. Nah, ini video. Ini buat ngecek, kan cek pad ini kan, ini fungsi buat ngecek tadi tuh, cek pad. Nah, cek pad, cek dalam kurung pad. Padnya itu uh, folder yang ada foto-foto yang udah kita ambil tadi. Lokasi itu berarti kan ada di Google Drive, luas PCD video, kumpulan foto. Nah, habis itu ini bisa kita run aja. Nah, bisa sih. Nah, ini kita sampling menggunakan teknik augmentation.
menggunakan modul permutation. Di sini saya akuntansinya di vertical flip dan horizontal flip. Diputar secara vertikal dan diputar secara horizontal. Kemudian di sini nama filenya itu sesuai nama tekniknya tadi. Kalau misalkan vertikal berarti namanya berubah jadi vertical flip plus urutannya plus nama si folder itu tadi, nama folder path-nya kan folder name sama yang OS itu history matchpad. Matchpad-nya yang ini, video. Nah, yang tadi tuh yang ada nama-nama aktrisnya. Jadi kan ini nama filenya setelah di rotasi menggunakan rotasi secara vertikal dan secara horizontal menjadi nama tekniknya plus nama aktrisnya, ini urutannya, ini format filenya. Nah, habis itu ini bisa kita run aja. Sih harusnya. Nah, udah kan tuh. Bisa kita cek. Nah, tuh ada kan horizontal flip Amanda Manopo. Lihat detailnya. Tuh kan, bener kan? Horizontal flip. Flipnya itu horizontal flip itu nama tekniknya. Terus Amanda Manopo dari nama foldernya. Satu itu urutan ke satu. Tuh. Nah, oh ya, ini karena kita di sini mau mengolah gambar, maka supaya lebih cepat, runtime-nya kita ubah dulu ke GPU. Oh, udah GPU udah. Simpan. Nah, duh, kenapa nih? Kayaknya gara-gara habis itu karena kita di sini bakal menggunakan yang namanya modul device. Ini bisa kita install dulu modul device-nya. Nah, udah install kan. Nah, ini kita install lagi, import lagi. Nah, modelnya kita pakai model fastnet. Remote sample. Ini buat face recognition-nya. Ini kan modelnya ada tadi itu kita pakai yang fastnet 512. Nah, terus di pipetnya nih. Terus image patch dengan image input di pipetnya folder yang kita tempat nyimpen gambar-gambar tadi kan. Ini kalau thresholdnya dengan 0 maka dia statusnya tidak dikenali, name-nya tidak dikenali. Nah, kalau tidak maka statusnya dikenali, namanya kandidat name. Nah, nama itu nama si aktris itu tadi. Ini kita run aja. Data testnya. Nah, data testnya kita pakai nih Amanda test. Ini saya belum buat nih di folder luas PCD videonya. Jadi kita pakai data test yang lama belum bisa pindahin biar cepet. Nah, ini saran aja. Ini karena proses yang terlalu lama, maka ini kita interrupt aja. Terlalu lama prosesnya nih.
tetap aja nih kita pakai code yang udah saya buat di file sebelumnya. Ini kan di sini nih, find face. Nah, ada tesnya itu berarti di sini. Jadi, yes. Nah, ini ada tes. Nah, itu nanti hasilnya nih namanya mana Oppo, statusnya recognize atau dikenali. Nah, ini untuk input base 64-nya. Untuk cara mendapatkan base 64-nya kita ada dua cara. Pertama melalui web ini, base 64 image. Ini kita masukin gambarnya aja. Misalkan ini satu nih. Nah, ini base 64 tuh dari slash 9J sampai ujung sini tuh base 64-nya. Bisa kita copy. Atau kalau di Google Colab itu Python juga menyediakan cara mendapatkan base 64 tadi tuh. Nah, cara nih kita upload gambarnya. Ini sama kan ini base 64 dari gambar versi base 64 dari gambar ini tadi tuh. Kalau dari slash 9J sampai yang terakhir nih, ini base 4-nya. Nah, misalkan itu getaran. Ini dev check dim ini untuk mengecek dimensi dari base 4 string tadi tuh yang ini. Berarti ini tuh kan hasil array itu. Ini hasilnya nanti. Ini juga kita baca di base 4-nya. Nah, ini bisa dibilang untuk gimana ya? Decode dari base 64 string tadi. Berarti kayak ngebaca base 4 string kita return jadi gambarnya lagi. Tadi kan tuh string. Nah, dengan fungsi ini maka kita return lagi jadi gambarnya. Seperti ini tadi yang tadi atas tuh string dari gambaran Mbak Maudy Ayunda ini. Nah, di sini tuh analysis extraction untuk wajah. Di sini kita akan mencoba mendeteksi wajah dari seseorang gitu. Misalkan di sini ada wajahnya Mbak Maudy. Nih, berarti kita deteksi umurnya berapa, gendernya apa, dominan rasnya apa, dominan monosinya kayak gimana gitu. Nah, ini juga kan itu getaran. Nah, ini kita returnnya non detected face. Sampai yang ini tuh resultnya kan getaran nih. Nanti getaran hasilnya bakal seperti ini. Tuh, seperti ini hasilnya. Ini yang gambar Mbak Maudi tadi getaran seperti ini. Jadi 28 sampai 30. Nah, wajah yang terdeteksi ada satu. Nomor 28 sampai 30 base tempat string yang tadi. Dominan emosinya happy. Dominan rasnya putih di sini. Gendernya woman atau perempuan. Itu kita masuk yang ke nomor 2. Nomor 2 itu untuk yang image classification. Misalkan ini kita import lagi. Nah, ini kan nomor 2 itu soalnya sudah mengambil gambar pisau sama pistol. Ini pisau sama pisau.
Ini untuk prosesnya sama sebenarnya awal-awal tuh sama kayak nomor satu ya, sama kayak nomor satu. Ini new folder kayak tadi nomor satu, ini new file, ini verify file, ini setelah verify seperti ini hasilnya. Nah ini untuk ngubah videonya jadi seperti tadi itu di vertical flip sama horizontal flip itu kita akan fungsi training model di sini yang trainnya atau data latihnya. Ini validation ini tuning itu ini. Ini kan ada dua ya. Pertama itu tanpa file tuning. Yang kedua menggunakan file tuning. Nah, untuk file-nya di sini saya simpan di sini. Model ini, epoch-nya inilah. Turn. Nah, ini kita pakai model yang exception. Ini untuk shape-nya rata-rata persen itu kan 224 ini 3 itu RGB. Nah, di sini untuk image itu kan persegi 224 terus size-nya 32. Ini saya iPods itu iPods yang tanpa file tuning, file tuning iPods-nya iPods yang pakai file tuning. Nah, habis itu tadi modelnya seperti ini. Ya, nama modelnya senjata. Nanti setelah pikiran dia hasilnya bakal seperti ini. Hasilnya. Untuk modelnya saya pakai yang all layer wake. Yang ini yang terakhir. Model file tuning yang terakhir. Kan kalau dilihat tuh di sini semuanya secara umum nggak ada kemungkinan buat splitting kan soalnya di saat lossnya turun, nah akurasinya dia naik jadi kayak sejauh ini semua model masih normal gitu. Nah saya pilih model yang paling terakhir dengan tujuan nih model yang terakhir ini yang udah belajar paling banyak gitu dari jadi kayak pelajaran dari model-model sebelumnya ikut dipelajari juga sama si model yang terakhir itu. Nah, itu kita load aja, kita load dari model yang ini. Kita semuanya load model. Ini enggak tadi kan kayak coba saya run deh. Gua sih bisa. Saya run dari atas. Gua nggak lama. Kan tadi itu udah dia jalan. Ya, tadi kan modelnya ini udah saya buat nih di folder yang nah, pas di sini. Kalau model udah ada, itu tinggal kita load aja. Load. Nah, ini kita menggunakan mouse tracking image ini buat
prediksi image-nya ini masuknya ke kelas mana. Ini bagian fungsi klasifikasi image-nya. Jadi misalkan nanti dia prediksinya di bawah 0,5, apa tingkat prediksinya itu di bawah 0,5, nilainya akan dia diplotkan ke 0, hasilnya pisau. Kalau di atas 0,5 dia masuknya ke pistol. Ini kita run. Nah, ini base tempat dari pistolnya. Kayak seperti tadi tuh carinya bisa melalui web ini atau teks pistol ini masukin bisa. Oke, nah ini cek gamenya, gambar dari pistol satunya. Nah ini kita run. Apa nih? Ini lampiran. Nah ini deh yang buat dari tadi tuh. Sekarang kan ini kan gambaran kan nih, langsung ke sini aja. Oh belum jalan juga. Baik, ayo. Nah baca kan. Nah ini kita run lagi. Nah tuh resultnya kemiripannya 100, resultnya pistol kan. Nah ini untuk yang selanjutnya juga kan kita gambarnya inputnya pakai pisau nih, jadinya gimana modelnya, hasil dari modelnya hasilnya apa gitu. Nah ini kita pakai inputnya pisau. Sekarang pisau satu, jadi konfigurasi itu untuk kemiripan 100, resultnya pisau, dia termasuk ke kelas yang pisau tuh. Untuk berikutnya juga sama, kita run aja kan buat yang ngebaca nih, jadi ini ya, pisau itu kita juga tinggal run aja ke bawah. Oh, ini tadi juga sama, kita run aja ke bawah. Misalkan mau lain gitu, kan nih kita ambil pisau.
Nah, ini kita ambil dulu base tempatnya. Enter. Atau 11 kan. Ini base tempat yang tadi tuh, di gambar yang tadi. Nah ini itu, misalkan kita mau prediksi dia masuk ke kelas mana, ya udah tinggal kita pakai aja predict image jadi pisau 11. Nah, ini panah 100. Nah, resultnya pisau. Nah, mungkin cukup sekian aja sih video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.